Oke, Bu, selamat pagi. Selamat pagi from Jakarta. Di Jakarta pagi ini udah 30-an derajat. Beberapa hari yang lalu ada 34, but feel 41. Di Makau bagaimana, Bu? Di Makau sih saat ini lagi thunderstorm, tapi kalau biasanya itu juga sekitar segitu sih 30. Cuman masalahnya di sini kan udaranya humid ya, jadi sangat apa ya, berat buat kita gitu loh. Lengket gitu ya. Apalagi kalau keluar tuh pakai masker kan kita. Jadi aduh napas aja susah gitu ya. Ya. Sama lah. Kalau humid kan sama. Iya, Bu. Mau tanya dong, Ibu udah berapa lama di Makau? Wah, saya udah dari tahun 2000 ya, jadi udah berapa tahun? 20 tahun. Oke. Asal Ibu dari mana? Saya dari Jakarta juga, Pak Anton. Oh, Jakarta juga. Wah, keren. Iya, Bu. Bu, mau tahu dong yang pertama tentang Makau. Oh ya, teman-teman saya perkenalkan dulu ya. Ini Bu Murni ini adalah, saya kenal beliau sebagai local guide di Makau, local guide berbahasa Indonesia. Jadi tolong di-follow nanti kalau perlu local guide, one of the best gitu ya. Bahasa yang saya paling suka dari Bu Murni itu adalah bahwa bahasanya itu enak, santai, dan baru tahu sekarang, tahun 2000 gitu ya ke Makau, berarti memang bahasa Indonesianya nggak problem. Kalau yang lain banyaknya adalah ada yang waktu kecil ke Makau, jadi bahasa Indonesianya itu kadang-kadang lucu, seperti bahasa anak-anak waktu kecil gitu ya, walaupun udah tua gitu ya. Iya, oke, di follow dulu ya. Ini Bu Murni punya Instagram. Tahu ya kalau mau follow Instagramnya Bu Murni adalah diklik di atas itu ada nama saya, diklik muncul dua profil. Nah, Bu Murni punya profil, di follow ya. Oke. Bu Murni, mau tanya pertama kali yang saya pengen tanya kalau tentang Makau tuh yang pertama, kasinonya udah buka belum? Nah, untuk kasino sih sebagian ya buka ya, cuman ya itu masalahnya apa ya, nggak ada turis yang masuk ya, Pak Anton. Jadi kebanyakan yang main itu orang lokal, itu juga biasanya nenek-nenek. Ya kadang-kadang kita lihat di dalam kasino tuh udah nenek-nenek atau kakek-kakek udah kadang-kadang pakai dorongan, didorong sama ininya apa susternya, udah pakai selang gitu. Jadi mereka main juga hanya menghabiskan waktu aja gitu. Ya, jadi menurut berita yang terakhir itu Makau Kasino ruginya banyak ya. Sebagian ada yang rugi 40%, bahkan tuh drop pendapatannya sampai sekitar 90%. Kemudian banyak layoff atau pemecatan. Jadi yang duluan dipecat itu ya tentu saja orang yang non-resident gitu. Dari 3 manajer ke atas itu harus di layoff sekitar 200-an orang yang untuk expertnya gitu ya. Itu sangat disayangkan gitu. Oke. Kalau hotel bagaimana? Hotelnya masih sepi ya, Pak Anton, karena kan turis masih belum bisa masuk. Sejak tanggal 25 Maret itu Makau kan ditutup untuk foreigner. Jadi jangankan untuk turis, orang luar aja, maksudnya yang bekerja di Makau dan punya izin kerja aja itu sampai sekarang belum diperbolehkan untuk masuk ke Makau. Ya. Oke. Bu, katanya tanggal 3 Mei itu turis dari China udah boleh masuk, dari Hong Kong udah boleh masuk, apa betul? Kalau yang dari China, jadi yang sekarang ini diizinkan masuk adalah orang dari China, tapi bukan China yang masih bermasalah dengan corona ya. Jadi China juga ada beberapa tempat atau kota yang masih di-ban ya, seperti Wuhan itu masih belum bisa masuk. Jadi untuk mainland China masih bisa masuk ke Makau, tapi itu pun gak segampang itu ya, Pak Anton. Mereka harus melewati dulu tes COVID-19 itu. Nah, itu berlakunya tes itu harus dilakukan 24 jam sebelum mereka masuk ke Makau, dan setelah itu hanya berlaku untuk 7 hari tes itu. Ya, setelah 7 hari mereka kalau mau masuk lagi mereka harus mengulangi lagi tes tersebut gitu. Jadi orang dari Hong Kong juga sama, Bu?
Dari Hong Kong masih harus dikarantin masuk ke Makau ya, Pak Anton. Ya, jadi Di karantina. Ya, masih harus dikarantin. Kita pun kalau Makau masuk ke Hong Kong boleh, bukan nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan China, Hong Kong, sama Makau ya, karena kan itu istilahnya satu negara tapi mempunyai dua sistem. Nah, tapi kita masih tetap harus dikarantin kalaupun kita masuk ke Hong Kong. Orang Hong Kong pun masuk ke Makau harus dikarantin dulu 14 hari dan mereka pas masuk juga harus menunjukkan yaitu sertifikat kalau mereka nggak ada penyakit. Ya. Oke, jadi saya orang China dari beberapa provinsi boleh masuk ke Makau, tapi itu tidak dikarantin. Itu hanya ada aturannya juga, Pak Anton. Jadi orang-orang yang bekerja di Makau gitu, ya jadi dia tuh harus juga melewati tes dulu. Ya, jadi lihat case-nya dulu dia masuk ke Makau tuh gimana gitu. Jadi untuk bisnis yaitu harus melewati masa 24 jam tes dan mereka harus membawa sertifikat dari tempat asal dia menyatakan kalau dia tuh tidak ada COVID, jadi baru bisa. Wah, kalau soal surat Bu Murni, kita itu di Indonesia luar biasa. Jadi airport pun sudah buka dan harus bawa surat kesehatan. Beberapa hari yang lalu ada 2.000 orang yang datang satu hari. Semua bawa surat. Semua bawa surat. Nggak taunya itu surat dibeli online. Asli suratnya tapi palsu. Wah, itu. Betul. Di China pun mereka banyak yang memasukkan surat. Ya, dan pemerintah itu akhirnya tahu ya, jadi sampai sekarang pun mereka masih lacak siapa yang buat surat itu. Jadi sebenarnya nggak main-main juga dan pemerintah itu bisa detect itu surat palsu atau surat asli gitu. Ya, jadi mereka juga punya cara sendiri dan tentu saja banyak hal-hal orang yang tidak bertanggung jawab itu memasukkan surat kesehatan. Ya, tapi sebenarnya juga pemerintah atau imigrasi lebih teliti lagi, mereka tahu kalau itu surat asli atau tidak gitu. Oke. Kira-kira sekarang kan di Makau sudah zero ya, betul ya, sudah zero suspek, gitu. Tidak ada lagi case-nya, tidak ada lagi. Hari kita free dari new case ya. Kira-kira kapan akan dibuka untuk internasional? Nah, justru itu yang menjadi pembahasan di Makau, karena kita benar-benar udah struggling banget ya, terutama di dunia tourism ini, kita benar-benar lumpuh ya, Panton, karena kita kan terus terang Makau ini kita tidak menghasilkan apa-apa, kita nggak ada peternakan, juga nggak ada pertanian, ya pabrik juga ya paling ada 1-2, nggak banyak, kebanyakan di China. Jadi kita ini benar-benar lumpuh dan hampir tidak ada pemasukan yang masuk ke Makau pada saat ini. Nah, kita pun berharap Makau ini cepat buka. Tapi sampai saat ini tidak ada orang yang tahu, bahkan pemerintah juga belum decide kapan Makau ini akan dibuka kembali untuk orang luar. Ya, jangankan turis gitu, orang yang bekerja di dalam Makau pun mereka tidak bisa masuk ke sini. Dan saya punya banyak teman-teman yang masih mudik ke negaranya, juga sebagian masih mudik ke Indonesia itu stuck di sana gitu. Masih belum katanya, ya Bu, katanya kalau kita datang ke Makau, nanti mungkin ke Makau harus dikarantin dulu. Betul. Kemungkinan kan begitu ya. Nah, kalau karantin begitu siapa yang bayar, Bu? Nah, kalau untuk orang Makau itu ya government yang bayar ya. Dan kalau untuk orang luar itu bayar 5.600. Tapi itu dulu, tapi sekarang ini karena nggak bisa masuk, jadi ya tentu saja mereka nggak dikarantin. Waktu itu masih ada aturan kalau mereka masuk akan dikarantin. Tapi pada saat ini Makau tutup, Pak. Oke. Enggak, siapa tahu yang bayarin government gitu kan. Mungkin kan government Makau kaya gitu ya. Kalau kayak begitu saya nanti mau bikin tour 17 hari ke Makau. Oh, orang kaget 17 hari ke Makau. Ya, kenapa? Karena 14 harinya di karantina gitu ya. 14 hari karantina ya. Ya sayangnya kalau orang luar masih bayar ya. Iya, Bu. Orang lokal ya. Refresh lagi, Bu. Kalau ke Makau itu turis Indonesia sukanya kemana aja sih?
Turis Indonesia ya, itu biasanya tempat yang disuggest oleh travel agency itu tentu saja Ruin Saint Paul, karena itu merupakan lambang daripada kota Makau. Itu seperti apa ya, tempat yang wajib untuk didatangi oleh orang dari luar, dari turis ya, karena itu merupakan simbol daripada kota Makau. Selain itu mereka juga dalam paket itu biasanya itu ada Ama Temple. Karena Ama Temple itu, Pak Anton, merupakan sejarah kenapa nama Makau ini tercipta. Jadi asal-usul Makau itu berasal juga dari Ama Temple. Jadi itulah tempat-tempat yang disuggest oleh travel agency kebanyakan ya. Kemudian tentu saja karena Makau ini penghasilannya dari kasino, mereka juga ada free time di kasino. Nah kebanyakan itu kalau tour dibawanya ke Venetian. Ya, tapi sekarang pun banyak tempat-tempat atau kasino-kasino lain yang terkenal. Jadi kadang-kadang mereka itu dibawanya juga ke tempat kasino yang lain, tergantung dari paket tour yang mereka beli gitu. Ya. Oke, itu kan yang turis Indonesia bawa. Betul. Turis yang lain, kalau turis dari negara lain ada yang dibawa ke tempat yang berbeda? Itu tergantung dari agensi di negara tersebut sih, Panton. Kalau misalnya turis bule, nah mereka tuh senang untuk apa ya, history. Ya, kadang-kadang mereka request untuk tempat-tempat historical dan mereka lebih interesting sama cerita sejarah dari negara tersebut gitu. Ya, jadi mereka pun ada yang minta di dalam paket turnya ke tempat wisata, ada juga yang mau ziarah, jadi mereka mengunjungi gereja-gereja. Jadi semua itu tergantung dari paket tour dan permintaan dari tamu. Saya beberapa kali, seperti Bu Murni tahu, saya ada adik saya tinggal di sana, papa mama saya tinggal di sana. Saya seringkali kalau datang tidak dengan grup, tentunya saya punya waktu bebas untuk pergi. Yang saya suka sebenarnya adalah Macau Tower, saya suka. Tapi saya tidak, tapi jangan suruh saya jumping ya, atau jalan di pinggir begitu ya, saya takut. Betul. Lalu saya suka juga museum, ya museumnya bagus, museumnya bagus, iya. Dan yang saya paling suka adalah sebenarnya ke apa namanya, San Malu, apa ya Bu ya namanya Bu? San Malo itu seperti apa ya, tempat orang tuh berkumpul ya. Kalau kita bilang di Indonesia mungkin ada yang bilang alun-alun ya, seperti alun-alun. Jadi San Malo itu sebenarnya pada zaman dahulu disitulah tempat orang-orang tuh berkumpul, mereka janjian di situ. Karena dulu kan kita nggak ada mall nih, Panton, kita belum ada Venetian zaman dulu. Jadi mereka hiburannya cuma ke situ, ke alun-alun. Mereka janjian sama temennya di situ, makan di taman, di situ juga ada pasar, dan di San Malo itu ada tempat perbelanjaan. Karena dulu kita nggak ada mall, jadi orang-orang itu belanjanya di sekitar San Malo itu. Ya. Yeah. Kalau sekarang ya kita udah ada mall. Kalau orang lokal ya lebih senang kayak saya nggak gitu, udah nggak gitu senang lagi belanja di situ. Karena apa? Selain panas juga risiko, apalagi kalau lagi musim turis nih rame sekali ya. Banyak juga copet ya, Panton. Jadi saya pun hampir ya, terus terang saya hampir kecopetan juga di situ. Ya, tas saya hampir dirobek dengan apa tuh, pisau. Jadi dia simpan pisaunya tuh di tangan dan mau robek tas saya gitu. Jadi kalau orang lokal lebih senang belanja ya kayak ke Venetian karena barangnya pun lebih banyak gitu. Ya, tapi sampai sekarang pun masih sangat terkenal apalagi untuk turis daerah situ karena kan ya itu tempat pusat dan itu di udara terbuka ya, jadi kita lihat view-nya bagus, stylenya masih kayak Portugis style gitu loh. Ya. Saya kalau ke sana ajak istri saya ngomel melulu Bu. Kenapa? Karena saya ngemil kiri ngemil kanan, lapar nih. Kalau lapar saya datang ke sana dari bawah sampai ke atas sudah kenyang Bu. Banyak free sampel makanan. Ya, betul. Karena kalau kita turun dari Ruin Saint Paul, kalau kita ke bawah tuh Panton, nah itu namanya pastry street ya. Jadi kita kiri kanan tuh banyak sampel-sampel makanan yang kita bisa cobain dan free ya. Saya kadang-kadang bercanda sama tamu saya kalau kita lewatin situ. Oke ya Bapak Ibu, kalau lapar ya, ini kan di kiri kanan orang nawarin sampel, diambil ya kiri kanan ya. Nanti makan siang saya cancel. Saya kan udah bercanda
bercanda ya, bercanda ya kan Bapak Ibu udah kenyang gitu. Jadi kan nggak perlu makan siang lagi gitu. Kita makannya free di jalanan ini gitu. Karena di jalan tuh banyak sampel makanan ya yang terkenal juga seperti almond cookies dan lain-lainnya. Itu setiap toko pasti menawarin turis lewat-lewat dan mereka dengan harapan tamu tersebut mampir dan beli di tokonya gitu. Ada ini lagi cerita mengenai makanan gitu ya. Itu satu tempat makanan. Terus ada satu lagi yang adik saya selalu bawa. Kalau mama saya bilangnya ke kampung, tapi itu kan bukan kampung. Ada satu deret jalan aja. Itu apa ya namanya? Yang di mana, Panton? Yang di daerah Saint Paul? Bukan Saint Paul. Ada satu jalan, maksudnya apa? Di Taipa Village. Iya, iya. Oh ya, mungkin itu mungkin. Iya. Jadi itu juga banyak turis datang ke sana, tapi turisnya kebanyakan turis China, turis Hong Kong, lokal-lokal di situ juga banyak gitu ya. Ada cerita yang menarik. Karena saya sering ke Makau, saya suka dengan makanan. Beberapa kali mama saya bilang harus coba makanan yang namanya Makau Burger gitu ya, Makau Burger. Oh ya udah, ya itu Makau Burger. Bu pernah cobain Bu makan Makau Burger yang di ujung jalan itu yang rame antri gitu? Ya betul, Cupapa itu namanya ya. Iya, ibu mau ngantri di situ Bu? Waktu itu sih saya juga ya cobain lah ya, cobain seperti apa sih kok terkenal sekali gitu. Ya. Itu kan antri banyak, betul. Nah, saya berkali-kali ke Makau, mama saya, ayo cobain, mesti coba gitu. Jadi saya bilang iya. Begitu 2 kali, 3 kali, balik. Saya yang pengen, tapi tiap kali ngelihat ke situ antrinya, mama saya bilang ini paling enggak 1 jam. Wah, bisa 2 jam gitu ya. 1 hari datang ke sana, biasa itu kan dia sore-sore udah tutup, udah habis gitu ya. Saya mungkin datang sekitar jam 2-an gitu ya. Saya lihat ke sana, nggak ada yang antri. Wah, mama saya cepat-cepat, ayo kita antri, ada yang antri. Pas sampai ke situ udah habis gitu ya. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini saya nggak pernah berhasil makan di situ. Satu, kalau ngeliat kepanjangan udah moodnya hilang gitu ya. Aduh, daripada ngantri begitu, udah dah ke sebelahnya aja gitu ya. Kalau sekarang ngantri, Anton. Sekarang kenapa? Kalau Panton. Oh, sekarang ngantri. Iya. Nanti saya mau GoFood aja Bu, dikirim pakai GoFood ya, boleh ya Bu ya? Ya boleh Pak, lewat Instagram saya kirim. Iya. Nah, Bu, itu Makau Burger itu seperti apa sih Bu? Coba describe sedikit biar teman-teman gambaran. Iya, Makau Burger itu sebenarnya sih cuma roti ya, yang di dalamnya itu ada steaknya ya. Tapi makanan ini yang non halal ya bagi teman-teman atau turis yang Muslim itu nggak bisa makan ya. Jadi isinya tuh sebenarnya steak babi ya, steak babi gitu yang jadi di tengahnya itu ada steak babi dan roti aja sebenarnya Pak. Cuman steak babi itu dia udah marinate dengan bumbu dan itu sangat tasty gitu. Makanya tuh sangat terkenal gitu. Ya. Bu, cerita tentang Makau, cerita tentang makanan. Saya kalau ke Hong Kong, yamcha. Makanan Chinese food, seafood, Chinese food. Tapi kalau ke Makau, saya maunya nggak mau, ya saya suka yamcha. Ada satu Wong Heng, saya punya langganan tiap kali ke sana. Namanya itu, nama hotelnya Posada Marina ya. Posada Marina Infantil. Iya, itu makan yamchanya saya paling suka di situ. Lalu setelah itu adalah saya selalu minta ke adik saya adalah bawa ke makanan khas Makanis ya, Makaunis gitu ya. Itu kan campuran dengan Portugis. Ceritain Bu, seperti apa Bu? Makanan Makanis ya. Jadi Makanis food itu sebenarnya perpaduan antara makanan Portugis dengan makanan Chinese food. Jadi dulu kan Makau ini kita dijajah oleh bangsa Portugis.
Ya, bukan hanya Makau aja sebenarnya yang dijajah oleh bangsa Portugis. Dulu Timor juga dijajah oleh bangsa Portugis ya. Karena dulu Timor masih termasuk wilayah Indonesia ya Pak. Sekarang sudah terpisah dari Indonesia. Jadi orang Portugis sebenarnya dia menjajah Asia Tenggara itu untuk mencari spices ya, bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ini jadi mereka itu untuk dijual di negaranya, dan disitulah mereka menciptakan makanan campuran antara negeri jajahannya dengan makanan mereka. Jadi Macanese food itu adalah campuran makanan antara Portugis sama Chinese food, gitu. Ya. Seperti apa Bu makanannya? Oh, dia ada banyak. Jadi dia ada nasi goreng, ada apa ya, kayak prawn gitu. Terus dia kebanyakan pakai kari-kari ya kalau makan itu gitu. Nah, Iya. beda sama kita punya ya Pak. Jadi dia ada kari chicken, African chicken namanya. Ya, tapi karinya tuh berbeda. Ya, kayak ayam kari Portugis itu berbeda sekali dengan Indonesian kari. Ya. Nah, ini cerita pada waktu adik saya pesenin, kok nanti dipesenin ini apa sih? Ya kayak ayam kari. Saya bilang ayam karinya kayak India enggak? Kan India very strong herbs-nya gitu ya. Oh enggak. Lebih seperti apa karinya? Seperti Jepang. Oh enggak juga. Bukan kari Jepang, bukan kari India, bukan kari Indo gitu ya. Kalau di China kan ada kari ya Bu ya. Kalau di China dia mulai ada kari sih Pak ya, tapi beda. Oh oke. Nah ini tuh karinya, ya yang saya suka daripada kari Macanese ini adalah bahwa dia nggak, smellnya itu nggak strong, mild, tapi rasanya enak, dan itu kelihatan ya bahwa karinya ada apa namanya, ada rempahnya, ada apa Bu? Ya ada santannya juga ya Bu ya. Betul. Iya, oke. Udah, jangan cerita dulu makanan ini bulan puasa. Bu. Kasian yang puasa. Iya, Bu. Kalau kita ke Makau, oleh-oleh dari Makau itu apa sih, Bu? Oh, itu satu lagi, Bu. Lupa soal makanan. Sorry. Soal makanan. Ada world famous makanan itu, Bu. Apa, Bu? Ektat, waduh, itu. Ya. Itu enak, dan itu semua orang suka. Dari semua negara itu kalau ke Makau mereka cari ektat, ya. Itu pai susu Panton, ya. Pai susu. Oh, pai susu. Oh, ya. Kayak yang di Bali itu. Beda, kalau yang di Bali kan tipis dan kering ya. Kalau di situ dia tebel. Jadi egg-nya itu banyak. Jadi egg dicampur dengan krim dan susu, dikasih sedikit lemon gitu, kemudian di bake, diaduk sama krim. UHT Indonesia. Iya. Itu kan ada satu yang terkenal apa namanya, Lord Barto. Namanya Lord Stew. Nah, iya. Dia itu orang Inggris Pak yang menciptakan Portugis ektat ini, ya, bukan orang Portugis, dia orang Inggris. Ya. Tapi di Inggris saya nggak pernah lihat ektat begitu. Kalau di Portugis ada. Iya benar, karena itu memang makanan khasnya orang Portugis. Tapi diciptakan oleh orang Inggris. Oke. Kalau yang di Makau ya itu sejarahnya. Gitu. Memang Portugis ektat itu memang asalnya dari Portugis. Tapi yang membuat terkenal di Makau itu ya Lord Stew itu, yang mereknya Lord Stew. Dan dia Portugis ya. Iya. Oke, sudah. Terkenal ya. Iya. Itu enak sekali. Ya. Udah. Bu. Iya. Oleh-oleh dari Makau. Oleh-oleh dari Makau. Nah, biasanya kalau orang datang ke Makau, mereka tuh selalu beli oleh-oleh, yaitu almond cookies, juga itu yang terkenal di Makau, Panton. Ya, almond cookies. Jadi kalau kita bilang tuh kue satu, semacam kue satu, cuma terbuat dari kacang almond. Kalau di Indonesia kan dari kacang hijau ya, betul? Nah, kalau di sini dari kacang almond. Kemudian dia juga ada kue semprong. Kue semprong isi abon. Ya, abonnya macam-macam. Ada yang ikan, ada yang ayam, ada yang pork juga gitu. Jadi untuk orang Indonesia ya
harus berhati-hati isinya itu abonnya apa gitu. Jadi kalau saya tamu saya tuh saya selalu jelasin ini yang abon ayam gitu, yang ini abon pork. Jadi bagi yang muslim mereka belinya yang ayam gitu. Bu, cerita tentang halal restoran. Sekarang ini kan apa ya, peminat yang Muslim. Kalau dulu saya mulai dari tahun 81. Kalau dulu bikin tur ke, dulu tuh nggak ada tur ke Makau, adanya adalah tur ke Hong Kong lalu ke Makau gitu ya. Jadi day trip ke Makau. Dan kalau dulu itu zaman 80-an orang tidak ada pilihan cari halal food. Yang ada adalah nopok. Tapi kan sekarang mulai bahwa nopok itu adalah standar, tapi ada yang tidak mau nopok. Orang maunya halal food. Di Makau, halal restoran, halal food, bagaimana? Kita ada beberapa sih sebenarnya di sini, Pak. Ada Chinese halal food. Jadi itu makanan seperti makanan Sichuan ya. Makanan tapi halal karena yang punya itu adalah Chinese Muslim. Kemudian kita juga ada hotpot. Hotpot ya. Tapi tour so far sih nggak banyak yang dibawa ke sana karena lumayan cukup mahal gitu. Dia satu per orang itu bisa sekitar 400 sampai 500 Hong Kong dolar. Ya, jadi kayaknya agak susah untuk masuk untuk paket tour Indonesia. Nah, biasanya kalau yang halal food itu kita juga bisa bawa ke Indian restoran, itu halal food juga. Ya, tapi ada di sini ada 2 restoran Indian food yang menyajikan makanan halal. Yang satu tuh khusus hanya menyajikan makanan India. Yang satunya itu mereka bisa kasih yang Portugis seperti Portugis halal food campur sama India. Jadi kayak mix gitu loh, Pak. Jadi rasanya mirip-mirip dengan makanan kita sebenarnya. Ya, jadi kita di restoran India tapi halal foodnya dibikinin yang Portugis sama India. Oke. Keren. Bu, kalau di sana, kalau Muslim ya Bu ya, kalau Muslim ya, katanya dibawa ke kasino nggak boleh. Kira-kira turnya kemana Bu? Atau mungkin kalau di sana kan gereja banyak, masjid ada nggak Bu? Di sini ada masjid sih kecil ya Pak, bisa menampung sekitar 60 sampai 100 orang. Oh lumayan. Bu, kalau misalnya tur Muslim ya Bu ya, ini tur Muslim. Tur Muslim kan banyak tingkatannya, macam-macam. Ada yang bebas tapi makanannya halal. Mulai dulu makanannya nopok, lalu mulai bebas kemana aja boleh, tapi makanannya mau yang halal. Tapi ada yang very strict. Saya nggak mau yang haram kasino itu termasuk haram. Jadi dia nggak mau ke kasino kayak begitu. Kalau ke kasino nggak pergi, Ibu bawanya kemana? Gini Pak, kalau dalam paket tour kan biasanya memang mereka ada Venetian. Tapi kan kalau kita bawa mereka ke Venetian, mereka nggak harus masuk ke kasino. Dan kebanyakan turis Indonesia memang banyak yang nggak masuk kasino. Paling dalam satu grup hanya ada beberapa aja yang mereka benar-benar mau main dan masuk ke kasino. Dan dalam paket tour biasanya dikasih waktu ke Venetian tuh sekitar 1 jam aja. Jadi pun kalau mereka mau main tuh kayaknya terlalu terburu-buru. Jadi kebanyakan mereka kalau ke Venetian itu mereka ke shopping mall Pak. Di lantai atas itu di Venetian itu ada shopping mall lebih dari sekitar 700 toko. Dan di situ juga ada gondola. Jadi kadang-kadang mereka main gondola gitu. Banyak tamu saya, apalagi yang keluarga, yang ada anak, mereka mau mencobai gondola. Ya, karena Venetian itu kan tiruan dari kota Venice ya. Jadi di sana ada gondolanya gitu. Iya. Berapa sih Bu sekarang naik gondola Bu per orang? Gondola yang terakhir itu 138 Pak per orang. 138. Itu sudah termasuk nyanyi Bu? Iya, kalau yang di Makau kan dinyanyikan Pak, termasuk ya. Mungkin kalau yang di Itali, saya nggak tahu yang di Itali mungkin mereka bayar lagi. Nah, jadi harganya ya karena tiruan juga ya Pak. Kita kan bukan di sungai beneran, ada di dalam mall. Tapi dekorasinya Hotel Venetian itu dibuat seperti kota Venice, jadi miniatur kota Venice. Jadi gondolanya yang terakhir itu harganya 138 MOP ya, uang Makau per orang. Bu,
ada salah persepsi di antara turis Indonesia yang mengatakan saya nggak mau pergi ke Makau karena Makau itu kasino haram. Terus ada lagi yang non Muslim mengatakan bahwa saya nggak mau ke Makau karena saya nggak main judi, jadi cuma ngelihatnya kasino aja. Menurut Ibu, turis yang datang ke Makau itu banyak nggak sih yang nggak ke kasino, terus ngapain gitu? Oh banyak Pak, mereka memang ke Makau ya, mereka hanya mau lihat apa ya tentang negara Makau. Mereka belum pernah, apalagi yang belum pernah gitu. Mereka curious juga tentang arsitekturnya kan juga bagus di Makau ya. Jadi mereka arsitekturnya itu mereka perpaduan, jadi sangat unik. Di sini ada yang Old City. Di Old City itu kita melihat di Old City-nya pun ada perpaduan. Jadi antara Chinese style sama Portugis style sama Eropa, karena dulu kita jajan Portugis ya. Nah, jadi selain itu juga selain kasino, maka sebenarnya kita banyak tempat historical Pak yang mendapat penghargaan dari UNESCO di Makau ini. Sekitar ada 22 tempat dapat penghargaan dari UNESCO. Sebenarnya kalau orang yang suka history itu datang ke Makau itu sangat bagus karena kita mempunyai sejarah yang banyak walaupun Makau ini kecil. Kita mempunyai sejarah yang cukup banyak gitu loh Pak. Dan kita mendapat penghargaan dari UNESCO. Kita di sini banyak tempel, banyak, bahkan kita sebenarnya ada rumah tua atau rumah orang zaman dahulu, orang kaya zaman dahulu itu bentuknya ya seperti apa ya, Chinese style gitu loh Pak, zaman dahulu ya. Nanti saya akan review, saya juga ada YouTube karena masa pandemik ini saya ada waktu untuk bikin YouTube. Nanti saya akan posting tentang Makau, Makau Tourism, juga tempat-tempat bersejarah yang mendapat penghargaan dari UNESCO, yaitu coming soon. Iya. Bu, nanti ini dong Bu, bikin Ibu nge-YouTube, Ibu nge-vlog YouTube, nanti sampai di mana kita janjian. Nah, nanti saya tanya-tanya, Bu. Jadi kita bikin tour Makau gitu. Satu tempat aja. Satu tempat aja, jangan yang gede-gede ya. Bu, saya punya pengalaman ke Makau. Pertama kali saya ke Makau tentunya tahun 80-an, di mana Makau buat saya adalah cuma masuk ke Lisboa, lalu keliling ke Amat Temple, ke Saint Paul, udah, San Malu, udah selesai. Yang namanya Taipa itu nggak ada satupun kasino di sana. Saya masih ingat pada waktu papa mama saya datang itu tahun 90-an awal, itu mungkin yang namanya gedung tinggi itu cuma mungkin belum sampai 10 gitu ya. Sekarang itu berkembang menjadi luar biasa. Ada satu yang saya suka. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan apa yang saya lakukan. Satu di Makau ini yang saya suka adalah foto. Jadi begitu saya motret Bu, aduh, saya diomelin sama istri saya. Kenapa? Lupa waktu. Saya bisa dari pagi sampai malam, lupa makan. Kalau lapar saya ke San Malu Bu. Jadi saya bikin acaranya adalah San Malu itu pada waktu siang. Sambil nyemil sampai ke atas, foto-foto, turun lagi nyemil, nggak usah ke restoran, udah kenyang gitu ya. Di daerah San Malu ada gereja, ada human interest-nya bagus, ada kelenteng, ada gerejanya di atas, ada gereja yang masih aktif. Dan setelah selesai siang, saya juga masih motret lagi malam. Lampu-lampu kasino malam itu beda. Jadi memang ini luar biasa. Dan yang paling saya senang, kemana-mana busnya gratis. Bu, ceritain tentang bus gratis, Bu. Gimana itu? Sebenarnya yang bus gratis itu, Pak, hanya membawa turis atau orang itu dari terminal ya, yang ada bus gratis hanya dari border Zhuhai. Itu kemudian dari Taipa Ferry, Makau Ferry, itu dibawanya tuh ke ini Pak, ke kasino mereka. Jadi kita nggak bisa stop sembarangan gitu ya, dari poin pick up sampai ke kasino mereka. Misalnya Hotel Venetian, mereka standby di Taipa Ferry atau di Makau Ferry.
Ya, kemudian mereka bawa tamu tersebut yang mau datang ke Venetian dan di drop di Venetian. Jadi misalnya kita mau stop di mana gitu nggak bisa. Jadi harus ngikuti rute dari hotel tersebut, dari shuttle bus tersebut. Iya, nah itu saya suka pergi kemana-mana bisa naik itu ya Bu ya? Hanya sampai di hotel aja Pak. Oke. Ya. Dan sekarang itu ada antara kasino satu dan kasino lain itu bisa juga Bu. Bagaimana kayak seperti begitu Bu? Itu kerjasama antara kasino. Jadi kalau yang hotel yang di Taipei itu Pak, yang di daerah kota itu namanya Cotai Connection busnya ya. Jadi dia bawa dari kasino satu ke kasino yang lain. Jadi dia rutenya mungkin dari Venetian terus ke Galaxy, dari Galaxy mereka ke City of Dream, terus ke Parisian gitu. Jadi seputar situ aja. Iya. Terus sekarang juga kan ada port baru ya, jadi juga ada yang standby di port seperti Macau Zhuhai Bridge Pak. Sekarang kita ada jembatan terhubung. Iya. Ceritain Bu mengenai itu mengenai jembatan itu. Saya pertama kali naik jembatan itu istri saya ngomel lagi. Kenapa? Orang lain naik sekali, saya 4 kali Bu. 4 kali satu hari pergi pulang beli pulang. Itu saya bilang gila mau ngapain? Saya bilang iya, saya pengen nyoba. Sekarang perginya ke sana, nanti perginya ke sini, nanti perginya ke sana lagi. Pagi dan malam saya pengen nyobain gitu ya. Jadi pulang balik 4 hari, 4 kali satu hari gitu ya. Bu, ceritain Bu. Bu, sorry saya tulis di sini nama Ibu Bu Murni Denis. Saya boleh kasih title ya Bu ya, Macau Best Indonesian Local Guide. Wah, terima kasih Pak. Iya, ya Bu. Silahkan di follow Ibu Murni punya Instagram supaya nanti dapat nomor WA-nya ya. Karena kalau perlu local guide ini the best. Dan juga satu yang saya ulangi lagi, mungkin hampir saya tidak mengenal ada yang besar di Indonesia pindah ke Macau lalu berprofesi seperti guide seperti Ibu. Apakah benar Ibu mungkin cuma satu-satunya yang besar di Indonesia pindah ke Macau jadi guide? Saya itu ya maksudnya yang punya Macau ID ya Pak, itu setahu saya ya cuma saya di sini yang punya Macau ID dan grow up di Indonesia dan pindah. Jadi bahasa saya tuh ya masih bahasa ibu gitu ya. Nah, selain saya sebenarnya ada satu teman saya lagi, tapi dia orang Indonesia yang disponsori oleh travel agency di Macau. Jadi dia tidak freelancer seperti saya. Jadi hanya boleh bekerja dengan travel tersebut yang mensponsori dia gitu. Kalau saya kemana aja dipanggil oleh travel mana aja bisa karena saya freelancer dan saya punya Macau ID. Jadi saya tidak terikat dengan satu travel di Macau gitu. Ya itu perbedaan antara freelancer sama orang yang disponsorin. Jadi kalau di Indonesia seperti kitas ya Pak ya. Iya Bu. Apakah betul semua turis, bus turis, grup turis yang datang ke Macau harus memakai local guide, tidak boleh bawa sendiri? Oh betul Pak, kita pun dapat license itu tidak mudah ya Pak. Kita itu harus sekolah dulu dan kita harus lulus ujian. Jadi ada ujian sejarah, ujian macam-macam termasuk ujian apa ya, kalau misalnya tamu ada yang pingsan dan segala macam, jadi kita diajarin gimana CPR tamu gitu kalau ada yang bermasalah sakit dan sebagainya. Jadi kita di sini di Macau ada guideline untuk menjadi tourist guide juga. Untuk apapun bekerja di Macau kita harus ada license. Kalau kita nggak ada license Pak, itu namanya guide liar ya. Kalau nggak ada license tuh namanya guide liar. Itu bahayanya apa? Kalau kita misalnya ketangkep, ini satu grup nih ketangkep, ya, di mana gitu dengan MGTO atau Macau Government Tourist Office, kalau ketangkep itu repot Pak, karena supir juga dia akan bisa masuk penjara atau juga bisa didenda, karena supir kan tahu kalau kita kerja tuh kita pakai kalung ya Pak. Kalung itu adalah license kita. Jadi kalau kita tidak memakai kalung itu, ya itu tandanya kita nggak ada license. Ya, itu kalau ketangkep itu supir salah karena apa? Dia tahu ini guide nggak ada license, kenapa kamu mau bawa juga gitu. Nah kemudian yang kedua juga selain itu tour leadernya juga bisa salah, bisa juga dibawa ke polisi untuk diinterogasi.
Nah, akhirnya apa? Kalau seperti itu dibawa ke kantor polisi, turisnya itu akan tertinggal di satu tempat dan itu akan membahayakan nama travel agent Indonesia juga. Ya, kita mungkin dia untungnya cuma sedikit lebih banyak ya kalau pakai local guide yang nggak ada license dengan yang kita ada license, tapi ya bahayanya itu ruginya bisa berdampak sangat besar. Bukan hanya itu, jadi guide yang tidak ada license-nya pun bisa kena denda. Saya lupa berapa ya, mungkin sekitar 50.000. Bukan hanya itu, travel agency yang di Macau pun yang meng-hire local guide yang ada license-nya itu pun bisa kena denda, Pak. Jadi itu berdampak meluas. Ya, selain local guide yang tidak ada license itu kena, supir juga kena, tour leader pun juga bisa kena gitu. Akhirnya terbengkalai sampai travel agent mengirim kembali guide yang ada license menemani tamu yang lagi terbengkalai tersebut. Karena untuk interview di polisi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa ditahan semalaman dulu di polisi. Nah tuh teman-teman ingetin ya, kalau ke Macau sekarang banyak, Singapura juga sudah begitu, beberapa negara sudah mulai ketat ya, bahwa kalau kita guiding as a tour leader bawa bendera lagi lalu teriak-teriak, tinggal dilihatin sama polisi-polisi pariwisata, dilihatin, gak lama dideketin, are you tour leader? Nah lo mateng. Kalau belum lagi kalau nanti pesertanya ditanya, where you from? Indonesia. Are you Indonesian group? Yes. Where is your tour leader? Nih, udah. Ya, saya pernah sekali grup saya ditangkap ya, dalam tanda petik ditangkap, ditahan. Kenapa? Yang terjadi adalah dia pakai kalung, pakai guide, license guide. Ini bapak udah tua gitu ya, bahasa Indonesia. Dia lupa itu udah expirednya pas hari itu expired. Gak bisa, dia bilang oke, because you expirednya today, jadi hari ini udah tidak berlakunya sampai kemarin. Dia dilepasin tapi dia tidak boleh. Jadi supir sama tour leader sama grup pergi sendiri, dibawa aja, udah sekarang acaranya kemana? Oh, ke Venesia, di drop, ya udah silakan di drop aja, guide-nya dibawa oleh MGTO, mungkin untuk, saya nggak tahu pada waktu itu dibilangnya adalah perpanjang license-nya. Jadi memang di Macau kecil ini juga ketat. Umur nih, ya kita mulai terima pertanyaan. Ini Pak Nasir Mancan, ini adalah ketua Astindo dari Padang, Sumatera Barat, Bu. Ibu Murni, bila kita tur di Macau, minimal berapa hari kita bisa kunjungi destinasi utama? Biasanya sih tur di Macau ya, itu 1 hari sebenarnya udah cukup. Kecuali kalau misalnya tamu mau lebih banyak lagi tempat-tempat yang dikunjungi, itu bisa 2 hari sih biasanya kalau grup insentif. Kalau apalagi kalau mereka mau nonton show, karena kita di Macau juga kan ada dancing show ya, dancing water show gitu. Nah itu biasanya kan malam. Ada beberapa tour yang itu cuma day tour aja tuh, biasanya mereka ya ujung-ujungnya mengeluh, oh nggak cukup waktu ya, kurang gitu. Apalagi yang MIT kadang-kadang kan mereka cuma datang pagi, mereka nginep di Hong Kong, datang pagi, sorenya udah balik gitu. Ujung-ujungnya mereka kurang puas gitu. Jadi saya saranin minimal yang nginep 1 hari di Macau semalam. Jadi biar bisa puas, biar bisa lihat lampu-lampunya di malam hari seperti Pak Anton, bisa foto-foto ya Pak Anton. Ya. Bagus. Ini ada koko saya nanya nih, Pak Ferry dahsyat, dia pendekar properti, Bu. Tadi Ibu bilang udah lama kan di Macau, dia tanya, Bu, bagaimana tipsnya cara menang banyak di kasino? Wah. Wah, kalau itu Pak, Bapak nanyanya dengan orang yang salah, Pak. Saya nggak suka main judi ya. Paling ngeliatin tamu main. Kalau mereka bilang, ayo Bu Murni anterin saya ke dalam, ya udah saya anterin. Saya cuma ngeliatin aja mereka main gitu ya. Iya. Tipnya itu sebenarnya nggak ada ya Pak. Itu keberuntungan gitu. Ya, keberuntungan. Iya, ini luar biasa Pak Suyoto dari Jambi. Ada Pak Livan dari Solo. Ini luar biasa nih Bu. Saya seneng
ini udah minggu kelima saya buat acara live IG. Ibu adalah tamu narasumber saya ke 162, Bu. 162 dalam 5 minggu ini, luar biasa. Ya. Tapi semangat. Saya kenapa? Respon dari teman-teman juga kan ada gitu ya. Jadi itu memang membuat kita semangat. Kalau nggak semangat, Bu. Iya, misalnya nggak ada yang nonton. Ya. Betul, karena kita memang lagi lockdown juga ya. Kalau iya. aja kayak saya stres gitu Pak. Saya biasanya keluar, ketemu orang, ketemu teman-teman baru kan happy gitu ya. Jadi tambah banyak teman. Sekarang diem aja di rumah, jadi bingung mau ngapain. Itulah makanya saya create YouTube channel ya. Jadi saya kedepannya mau review juga tentang Makau buat teman-teman yang kangen dengan Makau ya, atau yang mungkin mau ke Makau kan nggak jadi tuh, banyak cancel. Jadi grup saya pun dari mulai tahun lalu akhir itu banyak kan ke cancel gara-gara pertamanya Hong Kong protes, kemudian ada corona ini, jadi aduh banyak banget grup itu yang ke cancel Pak, banyak bookingan yang ke cancel dari travel agent yang juga udah booking saya, request saya dari Indonesia, itu banyak sekali deh grupnya yang ke cancel. Jadi saya pikir, waduh kesian ya turis-turis tamu saya gitu yang mau datang sini nggak jadi. Jadi kedepannya mungkin saya mau review tentang Makau biar teman-teman juga tamu-tamu atau turis-turis yang belum sempat ke Makau bisa lihat seperti apa Makau. Jadi kalau mungkin Makau dibuka kembali, mereka bisa datang kembali dan saya bisa melayani turis kembali ya. Keren. Ini Pak Jones Dondong. Nah, ini bener nih. Ini beliau sangat bijaksana, Bu. Kalau mau menang, ajak Pak Anton, pasti menang. Iya. Pak Jones, saya ini ke Makau puluhan kali karena papa mama saya di sana, adik saya di sana juga. Tapi, nah itu, saya nggak pernah main. Satu, saya nggak ngerti apa sih, apa senangnya main gitu ya. Nggak ngerti saya main apa, nggak ngerti. Main blackjack, main poker, nggak ngerti. Main jackpot begini aja, ibaratnya iseng nemenin si papa di samping gitu ya. Oh ya Pak Ferry, nanti saya kenalin sama papa saya aja. Gimana caranya menghabiskan waktu sehat di Makau, soal menang nggak menang itu urusan rezeki masing-masing gitu ya. Betul ya. Oke. Ini Pak Niko Exodus. Oh, ini brother saya nih. Pak Niko ini adalah yang punya owner Exodus Tour di Bandung. Pak Niko nanya, ada info nggak kapan kita kira-kira Makau mulai terima tamu internasional? Ya itu sampai sekarang masih tertutup ya Pak. Makau masih tertutup untuk turis. Jadi nanti untuk dibuka kembali kita sendiri pun belum tahu. Jadi harus menunggu keputusan dari government. Saya pun udah kangen sama pekerjaan saya ya. Udah kangen mau ketemu teman lagi gitu. Ketemu tuh leader yang baik hati. Ini juga ada Pak Jones Dongdong ya. Pak Jones Dongdong ini juga sering bawa grup ke Makau ya. Oh. Ya pun kalau ke sini biasanya cari saya ya. Makasih ya Pak Jones sudah support saya selama ini. Semoga bisa buka kembali Makau dan Pak Jones bisa bawa grup lagi ya. Kita bisa ketemu kembali. Oke, Bu, kita kurang lebih ada 5 menit lagi. Ibu mau cerita apa, Bu? Saya mau cerita apa? Saya mau cerita apa ya? Satu, pertanyaan Bu. Pertanyaan. Ibu udah berapa tahun Bu meninggalkan Jakarta? Saya meninggalkan Jakarta dari tahun 98 sebenarnya, Pak Anton. 98. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa makanan yang Ibu miss, yang bikin kangen yang nggak ada di Makau? Waduh, banyak banget ya Pak Anton. Kalau ditanyain makanan apa yang saya kangen gitu, banyak banget. Jadi makanan khas dari setiap daerah pun saya kangenin. Kayak dari Jogja, itu gudegnya saya kangen banget ya. Gudeg di Jogja tuh enak banget. Jadi saya kadang-kadang masih teringat makan di sana. Kemudian apalagi ya, banyak deh makanan-makanan di Indonesia seperti empek-empek ya, itu salah satu makanan kesukaan saya ya. Soto. Kemudian ini kan udah mau musim Lebaran nih Pak Anton. Saya inget banget biasanya kalau musim Lebaran tuh keluarga saya nggak masak. Kenapa? Karena saya udah banyak makanan dari tetangga-tetangga yang nganterin ke rumah saya.
Itu kadang-kadang saya setiap Lebaran tuh kangen banget gitu ya dengan suasana di Indonesia. Karena tetangga saya tuh semuanya kayak kekeluargaan. Ya walaupun kita berbeda, tapi kita saling bersatu gitu ya, saling kompak gitu. Kita saling menghargai. Itulah enaknya punya tetangga yang bisa saling menghargai. Jadi kalau Lebaran tuh rumah saya penuh dengan makanan. Seperti makanan apa tuh, sayur lontong, kemudian apa yang Betawi itu yang beef, beef itu loh Pak, ya yang beef, yang Beef, sapi, semur, rendang. ya rendang, semur, ya itu saya kangen banget ya. Sampai saya pun itu mulai bikin ya, sehari-sehari saya mulai bikin makanan-makanan Lebaran karena saya mulai kangen, jadi saya bikin gitu ya. Ya, Bu, itu banyak ini deh. penasaran nih Bu. Pak Ferry penasaran nih Bu. Pak Iya, Ferry bilang, Pak Ferry ini masih jomblo juga. Jadi teman-teman kalau masih ada yang jomblo boleh nih. Jomblo ketemu jomblo, ini sang pendekar properti. Kalau mau stay lama atau dapat PR di Makau bagaimana caranya? Terus kekeh aja nanyanya, kehidupan malam di sana bagaimana? Apakah 24 jam? Yes, 24 jam yes, dan di sana lampunya nyala 24 jam. Kehidupan betul, malamnya seperti siang. Nah, itu. betul. Maksudnya kehidupan malam dia apa saya juga nggak ngerti itu, Bu. Nah, semakin malam di Makau itu semakin hidup, Pak. Justru Eh, orang ini hidupnya pas malam karena buka 24 jam terutama di dalam kasino, ya. Ya. Bu, mau kerja sebagai PR bagaimana caranya, Bu? Mau tinggal dapat PR, susah gampang? Ngelamar dulu ya, Pak, ngelamar kerjaan. Pada saat ini banyak orang-orang itu pun yang kehilangan pekerjaan. Mungkin nanti kalau Makau udah rame lagi, mungkin bisa ngelamar gitu ya, terutama di bidang turisme seperti hotel, perhotelan. Itu yang membutuhkan banyak sekali orang dari luar ya. Mungkin kalau Makau udah recover, mereka akan membutuhkan lagi banyak orang karena sekarang ini Makau itu banyak pun orang yang di dalam pun mereka banyak kehilangan pekerjaan. Seperti airport, mereka baru aja memecat sekitar 480 orang. Di kasino juga banyak ratusan orang yang udah dipecat gitu, bukan dan mereka yang nggak di-renew lagi kontraknya juga banyak, yang mereka habis kontrak kemudian nggak di-renew karena mereka memang lagi nggak ada penghasilan. Mungkin kalau Makau udah rame lagi, situasi ini udah kembali seperti biasanya normal gitu, mereka pun akan perlu banyak sekali orang gitu untuk bekerja. Bu, di Makau local guide bahasa Indonesia ada berapa sih, Bu? License Indonesian local guide. Kita nggak banyak ya Pak, kurang dari sekitar 10 orang, kurang nggak sampai kayaknya. Kurang ya? Oke, oke, oke.